Kejadian selanjutnya, aku sudah memasuki usia ke-14 tahun. Ketika itu, aku duduk di bangku SLTP kelas 2. Biasanya, aku tidur bersama kakak perempuanku. Dan pastinya, aku tidur di tempat tidur yang sama dengan kakakku. Kali ini, aku sudah tidak bisa tidur dengan kakak perempuanku, karena kakak perempuanku sudah menikah. Secara otomatis, aku sudah tidak memiliki kamar lagi. Dan terpaksa, aku tidur dengan bapak dan ibuku. Mungkin, mereka merasa risih, tidur denganku, karena mereka menganggapku sudah besar. Lagi pula aku, kalau tidur itu, seperti gangsing, berputar ke sana kemari. Jadi, bapak dan ibuku merasa sangat terganggu. Waktu istirahatnya, akhirnya, orang tuaku meminta kepada keluarga Bu Atin, agar mereka mencari kontrakan lain. Karena, orang tuaku memiliki banyak anak. Dan kami semua, sudah besar-besar. Lagi pula, kakakku yang sudah menikah pun, masih tinggal serumah, bersama kami. Lagi pula, tempat yang kami tinggali itu, terlalu sempit, untuk keluarga besarku. Setelah Bu Atin pindah, dan Bu Atin mendapatkan kontrakan yang baru, aku jadi jarang bermain bersama Nur. Mungkin karena jarak dan waktu. Sesekali Mbah Tia sering mengunjungiku, menyuruhku bermain bersama Nur, tapi aku selalu sibuk dengan urusan sekolah dan ekskul. Dan juga, aku harus membantu orang tuaku mengupas bawang merah. Waktu itu, bapakku sudah tidak lagi berdagang, karena pasar sedang dibangun. Dan kami makan sehari-hari dari buruh mengupas bawang merah. Sekarang aku senang bisa punya kamar sendiri, tetapi di sisi lain, aku juga sedih. Aku harus jauh dari Nur dan keluarganya. Awalnya, aku memang sangat senang bisa punya kamar sendiri. Tetapi, disinilah awal mulanya cerita ini dimulai. Hari ketujuh aku menempati kamarku. Setiap malam, aku merasakan hal-hal aneh. Ketika aku sedang tertidur, seperti ada yang mengelus kepalaku. Sering aku suka mencium bau amis di kamar itu. Terkadang, ketika aku merasa terlalu takut, biasanya aku tidur di kamar kedua orang tuaku. Tapi ibuku suka marah. Katanya, "Dot, aku sudah besar. Dan aku harus terbiasa untuk tidur sendiri." Dengan terpaksa, aku pun harus tidur di kamar berpenghuni itu. Entah siapa penghuninya, aku tidak tahu, yang selalu datang di malam hari. Akhirnya malam itu, aku usahakan untuk tidur sendiri di kamar itu. Ketika mataku hendak tertutup, aku merasakan ada tangan di kepalaku. Makhluk itu mengelus-elus kepalaku. Dan pada saat itu, aku belum tertidur pulas. Dengan sigap, aku memegang tangannya. Dan, tangan siapakah ini? Kuraba tangannya. Ya Allah, tangan siapa ini? Dalam benakku, tangannya seperti tangan wanita dewasa. Tetapi, kuku-kukunya sangat panjang dan runcing. Tubuhku gemetar, dadaku sesak, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhku. Rambut wanita itu terurai tepat di wajahku. Saat itu, posisi tidurku miring ke kiri. Jadi, rambutnya yang panjang terurai di wajahku, dan baunya seperti bau kapur barus. Tepatnya, seperti bau mayat yang akan dikain kafankan. Aku cuma bisa pasrah. Apapun yang akan ia lakukan, aku sudah pasrah. Cuma bisa berdoa dalam hati. Semoga ia tak menyakitiku. Bagaimana mungkin aku bisa tertidur saat itu? Mungkin, karena aku sudah terlalu lelah. Akhirnya aku pasrah. Apapun yang terjadi dengan diriku, aku serahkan pada yang di atas. Dan akhirnya aku tertidur juga. Ketika aku bangun, ternyata sudah pagi. Seketika itu pula, aku bergegas membuka pintu kamar, dan aku cek keadaan. Pintu kamarku masih terkunci. Siapa wanita itu? Aku bertanya dalam hati. Tapi dia tidak menyakitiku. Malah ia mencarikan aku kutu. Setiap malamnya, takut bingung. Tetapi sejak saat itu, yang tadinya aku memiliki banyak sekali kutu, sudah obat apapun aku coba untuk menghilangkan kutu itu, tapi kutu itu selalu bertambah banyak. Setiap malamnya, wanita itu selalu datang kepadaku untuk mencarikan kutu, dan pada saat itu pula, kepalaku bebas dari kutu rambut.
Sebenarnya, mereka ada, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Derajat kita manusia lebih tinggi dari mereka. Mereka juga tidak akan mengganggu. Bila kita tidak